Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah, kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini. Alhamdulillah kita berada di tanggal 17 Jumadil Ula 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Desember 2022 di hari Ahad pekan kedua ini. Sebagaimana biasanya kita akan membahas kaitannya dengan juz ammah, ya, kita akan ambil faidah. Kita hanya menjelaskan tafsiran dari para ulama dan membacakan penjelasan mereka dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Karena salah satu bentuk peduli seorang muslim kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim adalah dia berupaya untuk memahamkan dirinya tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa mentadabburinya, mengamalkannya, dan juga mendakwahinya. Sebagaimana Allah firman Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi, memahami, menghayati isi Al-Quranul Karim, ataukah hati-hati mereka ada gemboknya? Salah satu cara agar kita bisa mentadabburi Al-Quran adalah dengan mempelajari maknanya, membahasnya, dan mengambil faidah-faidah dari setiap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sehingga kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam tafsir Al-Fatihah, beliau menyebutkan kalau sekiranya setiap ulama yang ahli dalam setiap bidang ilmu, ada yang ahli dalam bidang akidah misalnya, ada yang ahli dalam bidang fikih, ahli dalam masalah usul fikih, dan ahli dalam masalah tata bahasa. Dia mencermati setiap lafaz-lafaz Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan Subhanahu wa ta'ala, dan berperan menurut ilmunya masing-masing. Dia ambil setiap faedah dari ayat Al-Quran yang dia baca, yang dia bahas, maka mutiara-mutiaranya, faedah-faedahnya tidak akan pernah habis untuk dibahas. Ketika habis umur seorang ulama, maka Al-Quran tidak habis untuk dibahas. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran banyak sekali faedahnya, luas sekali. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memahamkan dirinya untuk secara keseluruhan setiap ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski demikian, Allah perintahkan kita mentadabburinya, agar setiap apa yang kita baca itu bisa kita fahami, timbul bertambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah ketika membaca kitab Imam Syafi'i, di antaranya Ar-Risalah, lebih dari 40 kali, bahkan sampai 70 kali dalam satu riwayat, setiap kali dia baca, dia memperoleh faidah dari faidah-faidah sebelumnya. Itu baca kitabnya Imam Syafi'i. Gimana kalau baca kitab Rabbul Alamin? Ya, ini menunjukkan jamaah memuliakan, orang-orang yang mempelajari Al-Quran, dia tidak akan pernah merasa puas untuk memetik setiap faidahnya. Ditambah lagi,
Orang-orang yang belajar Quran dan mengajarkannya serta mempelajarinya sebaik-baik orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Utsman muttafaqun alaihi, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik antum, kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an. Bukan hanya belajar, tapi juga mengajarkannya. Kalau kita belajar Iqra misalnya, belajar huruf hijaiyah dengan teori-teori yang kita ajarkan, kita termasuk dalam kategori khairukum man ta'allama al-Qur'an. Apalagi mempelajari setiap makna lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an. Oleh karena itu, di antara sifat orang-orang yang Allah sebut namanya di sisi malaikatnya adalah mereka yang mempelajari Quran. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan alaihi salatu wasalam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumah Allah, ini masjid atau yang lainnya, di mana di situ dia membaca Al-Qur'an dan saling mempelajarinya. Wa yatadaras, tadarasa yatadarasu, mempelajarinya, memahamkannya, bagaimana cara membacanya. Ini kenapa dibaca begini? Ya. Ini kenapa dibaca begitu? Ini kenapa ikhfa? Ini kenapa idgham? Ini kenapa iqlab? Dan seterusnya. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turunkan bagi mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi mereka dengan rahmatnya. Wa dzakaruhumullahu fi man indah, dan Allah akan sebut nama kita satu persatu, kata Nabi, di hadapan makhluk yang paling dia muliakan. Itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di zaman ciptaan Allah Subhanahu wa taala, materi kita ini materi yang sangat besar, materi yang sangat. Kenapa? Karena berkaitan dengan kalamullah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik ucapan, kata Nabi, fa inna khairal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Jadi kita hadirkan dalam hati kita, jamaah, kita sedang berhadapan dengan kitabullah. Sedang mempelajari sebaik-baik ucapan. Yang Allah katakan, wa man asdaqu minallahi qila. Siapakah yang lebih jujur, yang lebih benar ucapannya selain firman Allah? Wa man asdaqu minallahi haditha, kata Allah. Dan siapakah yang paling jujur ucapannya? Ya. Sehingga kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimah fi Usuli Tafsir, kalau jamaah atau kita nih punya suatu buku yang kita baca, kita nggak paham, terkadang kita nanya sama orang, iya kan? Ini maksudnya apa sih penjelasan Ustadz? Ini maksudnya apa sih penjelasan penulis ini? Kita minta syarah, kita minta penjelasan. Lantas gimana kalau kita baca kitabullah? Lantas gimana kalau kita baca kitabullah? Maka kita lebih berhajat lagi minta apa? Penjelasan. Kemudian ikhwan, para jamaah yang Allah muliakan, pada pertemuan yang telah lalu kita bahas surah An-Nas, surah yang terakhir, ya, 114, ya, surat ke-114. Sekarang kita akan bahas surah 113. Kita mundur, surah Al-Falaq, ya, surah Al-Falaq. Dan setelahnya nanti surah Al-Ikhlas. Hadirin yang Allah muliakan, dalam surah An-Nas kemarin yang kita bahas, dan An-Nas sama Al-Falaq itu turunnya bersamaan, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan dengan nama apa? Al-Mu'awwidzatain. Dua buah surat sebagai bentuk apa? Perlindungan. Sebagai bentuk perlindungan. Kaitannya apa? Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas dan surah Al-Ikhlas nanti sebelumnya. Kaitannya kalau Al-Falaq dengan An-Nas, ini kedua-duanya adalah dua surat dalam bentuk perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk keburukan, kejelekan. Hanya saja, ya, dalam surah An-Nas ini sebagaimana yang pernah kita sampaikan, ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk keburukan. Yang paling besar adalah keburukan bisikan syaitan. Ya. Kemudian keburukan apa?
keburukan jiwa kita. Ya. Kemudian keburukan-keburukan yang lainnya. Dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita agar kita berlindung dari keburukan-keburukan yang sangat besar juga. Ternyata dalam surah An-Nas itu Allah sebutkan keburukan jiwa kita, yaitu keburukan syaitan yang senantiasa memberikan was-was. Ya, ini sumber keburukan jemaah. Karena berasal dari mana? Dari diri kita. Adapun surah Al-Falaq Allah sebutkan agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bentuk gangguan dari apa? Dari keburukan malam, ya, keburukan tukang sihir dan sebagainya. Bahkan semua makhluk. Keburukan semua makhluk. Jadi kalau kita ingin mengadakan perbandingan apa yang disebutkan dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Dan pernah kita bahas ya. Kemudian kaitannya dengan surah Al-Ikhlas. Surah ke-112. Qul huwallahu ahad. Kata para ulama, dalam surah Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita akan kemurnian tauhid seorang hamba kepadanya. Agar kita memurnikan ikhlas kita kepada Allah. Ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kemurnian tersebut itu bisa dikotori, bahkan bisa dihilangkan dengan gangguan, dengan keburukan yang berasal dari luar, yaitu terdapat dalam surah Al-Falaq, dan keburukan yang terdapat dalam surah An-Nas itu bisikan-bisikan jiwa. Ya, kalau orang berupaya itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, datang syaitan membisikinya. Yang tidaknya ikhlas menjadi tidak ikhlas. Yang harusnya ikhlas dia menjadi ujub, dia menjadi sombong, dia menjadi riya. Sehingga dalam surah Al-Ikhlas ini berkaitan dengan surah Al-Falaq dari segi keikhlasan. Yang ikhlas tersebut harus kita tanamkan dan berupaya dengan maksimal untuk menghilangkan dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan yang bisa menodai keikhlasan kita kepadanya Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika surat ini kata Nabi SAW, barang siapa yang bacanya di kala pagi hari dan sore hari akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam keburukan. Keburukan yang syirik, keburukan yang was-was dalam jiwa, keburukan godaan syaitan, keburukan makhluk-makhluk yang bisa memberikan mudarat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika surat ini yang kita hafal di luar kepala kita, begitu agung dan begitu besar jamaah cipta Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit di antara kita yang berupaya dan mencoba untuk memahami lebih lanjut makna dan mutiara-mutiara bertaburan di dalamnya. Oleh karena itu tadi saya sebutkan di awal, siapapun di antara para ulama yang ahli, spesialis dalam bidangnya masing-masing, kalau terjun dalam Al-Qur'anul Karim, dia mengambil faedahnya, usahanya dengan maksimal, umurnya habis, faedah yang diperoleh belum habis dari Al-Qur'anul Karim. Ini menunjukkan sekali lagi betapa hebatnya, betapa agungnya Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadirin Allah muliakan, surah Al-Falaq ini para ulama di antara surat-surat mufassal. Surat mufassal itu jamaah surat-surat yang banyak penggalan-penggalan dengan bismillah. Artinya surat tersebut banyak sekali dipisahkan dengan bismillah. Ya, surah Al-Falaq termasuk di antara surat Al-Mufassal. Disebutkan oleh para ulama, mufassal itu mulai dari surat Qaf terus sampai terakhir. Memang ada sedikit perbedaan di antara para ulama tentang masalah ini jamaah cipta Allah Subhanahu wa taala, tentang ayat-ayat mufassal. Ya. Disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan suratul Falaq
minas suwaril makiyyati minal mufassal. Surat Al-Falaq adalah termasuk surat Al-Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Surat-surat yang Allah turunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah. Ya. Atau kata ulama mengatakan surat-surat yang turun ketika Nabi SAW masih dakwah di kota Makkah. Dan sisanya adalah surah-surah Madaniyah. Surah-surah yang turun setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Walaupun terkadang turunnya di Mekah. Di antaranya apa? Surah An-Nasr. An-Nasr surah Madaniyah. Dia turun setelah hijrahnya Nabi SAW. Ya, dan juga surah Al-Maidah di antaranya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Ini surah Madaniyah. Walaupun turunnya di mana? Di Mekah saat Nabi sedang apa? Khutbatul wada. Pada haji wada di hari Jumat. Jadi Madaniyah dan Makkiyah itu berkaitannya setelah hijrah atau sebelum hijrah, bukan sebatas tempat, tapi waktu. Surah Al-Falaq ini jamaah Allah muliakan, dia turun ya pada periode Mekah. Sehingga disebut dengan surat-surat Makkiyah sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal mufassal, dan termasuk ayat-ayat yang mufassal. Mufassal tadi disebutkan apa kata ulama? Surat-surat yang pendek yang banyak sekali difasil, diberikan apa namanya? Pemisah oleh apa? Oleh bismillah. Maka kita lihat ya juz-juz 30 itu memang ayatnya sebagian besarnya adalah pendek-pendek dan diakhiri dengan bismillah atau dipisahkan dengan bismillah. Sehingga dari sini para ulama mengatakan bismillah ayatun mustaqillah. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat tersendiri, tidak masuk dalam surah manapun, termasuk Al-Fatihah sebagaimana pernah saya sampaikan. Walaupun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, bismillahirrahmanirrahim masuk dalam ayat Al-Fatihah, dan itu ayat pertama sebagaimana diungkapkan oleh sebagian ahli tafsir. Ini surah Al-Mufassal. Kemudian kata para ulama lagi di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar, awalnya Mufassal itu dari surat Qaf sampai akhir An-Nas. Mulai surat Qaf terus sampai ke surat An-Nas. Wa summiya mufassalan li kathratil fasli baina suwarihi bil basmalati 'ala sahih. Disebut mufassal jamaah karena masing-masing surat itu dipisahkan dengan apa? Bismillah. Ini kita tahu lah. Surat mufassal. Nanti ada lagi namanya tiwalul mufassal. Surah-surah yang panjang ya, dan ini termasuk deretan mufassal. Mulai dari juz 26 ke atas. 25, 27, 26. Ada lagi namanya surat-surat yang panjang. Ya, mulai dari Al-Baqarah terus. Nah, pembagian ini dibagi oleh para sahabat dalam rangka apa? Memudahkan mereka untuk menghafal. Memudahkan mereka untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Kita mulai dari ayat ini, dari mufassal terus dari tiwal mufassal, terus dari yang paling panjang sekalipun. Sehingga kata para ulama, tidak ada metode khusus untuk menghafal Al-Quran. Boleh dari depan, boleh dari tengah, boleh dari belakang. Yang penting kita mencoba untuk apa? Menghafal ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah ini, jadi jamaah Allah muliakan, surah Al-Falaq ini ya termasuk surah Al-Mufassal, surah yang pendek ayatnya, jumlah ayatnya pendek, tapi juga faedahnya banyak dan dia dipisahkan dengan Bismillahirrahmanirrahim setiap akhir suratnya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, surat ini termasuk surat Al-Mu'awwidzat atau Al-Mu'awwidzatain, dua bentuk perlindungan. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir menyebutkan, hadirin yang memuliakan, ayat ini turun sebabnya ketika Nabi alaihi salatu wasalam disihir oleh Labid bin Al-A'sam dari suku Bani Zuraiq dari kalangan Yahudi. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, disihirnya Nabi, kata para ulama,
dan ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah seperti Nabi terkena penyakit biasa. Dan sihir itu diantara bentuk penyakit. Tapi yang diganggu adalah terkadang apa? Ruhnya. Tapi Nabi ketika disihir itu tidak mengganggu kondisi Nabi untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena penyakit pusing, demam, begitu. Dan tidak mengganggu. Ini sebagaimana penuturan Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullah ya dalam kitab tafsirnya Adwaul Bayan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tersihir, Allah Subhanahu wa taala turunkan surah ini. Turunkan surah yang mulia ini. Dan datang Jibril alaihi salatu wasallam untuk meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Ruqyah. Dengan sebab ruqyah. Nanti disebutkan oleh para ulama kita insyaallah taala. Jadi surat ini jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya ketika Nabi alaihi salatu wasallam disihir seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam di Madinah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali dan yang lainnya untuk mencari di mana buhulnya. Di mana buhulnya? Ternyata Nabi itu disihir dengan bekas sisir beliau. Yang di situ ada rambutnya yang rontok oleh seorang anak Yahudi masuk genap-genap mencuri itu, lalu diberikan kepada Labid bin Al-Asam. Lalu sama putri-putrinya Labid itu diikat ya, lalu dibuat buhul dan ditiup. Karena wanita di masa dahulu jamaah, khususnya orang Yahudi dan juga jahiliyah, mereka begitu ahli dalam menyihir. Ya. Dan pengaruh yang ada dalam jiwa wanita ketika menyihir itu lebih besar dibanding laki-laki. Sehingga dalam surat ini nanti Allah sebutkan tentang sifat penyihir, diantaranya adalah kaum wanita, para wanita. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir, Nabi itu seperti orang melakukan sesuatu, Nabi enggak melakukan apa-apa. Maka datang Jibril meruqyah dan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi memusnahkan sumur tersebut yang dimana di situ diletakkan buhulnya dan Nabi menguburnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Timbul pertanyaan jamaah tentang ayat tentang sihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengatakan tidak pantas Nabi tersihir. Allahul musta'an. Sebelum Nabi Musa pun pernah kena sihir atau pernah tersihir. Itu di saat Nabi Musa alaihi salatu wasalam ya berhadapan dengan tukang sihirnya siapa? Firaun. Firaun ketika Nabi Musa itu mendakwakan tauhid dan Firaun mulai kesal dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa juga sempat meninju orang Mesir, orang Kipti dipukul oleh Musa. Fawakazahu Musa faqada alaihi, Musa meninjunya lalu matilah orang Kipti tersebut dan Musa pun lari ke kota Madian. Lalu kembali kepada Firaun untuk mendakwahkan Islam bersama Harun. Maka terjadi kesepakatan untuk perang tanding ya antara Musa dengan siapa? Tukang sihirnya Firaun. Disebutkan dalam surah Al-Qasas dan yang lainnya banyak sekali. Al-Anbiya dan sebagainya. Surah Thaha. Maka ketika itu Firaun menyuruh kepada para tukang sihirnya untuk negosiasi sama Musa. Bilang sama Musa, siapa duluan yang akan melemparkan sihirnya? Kata Musa, bal alku. Silakan kalian yang lempar duluan tuh. Ada lempar tongkatnya, lempar benangnya, lempar sesuatu sehingga menjadi apa? Menjadi ular. Apa kata Allah? Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilahi min sihrihim anha tas'a fa aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Kata Musa, silakan kalian lempar. Maka tiba-tiba tali-tali tongkat-tongkat mereka terbayangkan kepada Musa seakan-akan merayap cepat seperti ular. Musa tersihir matanya. Musa tersihir oleh tukang sihir tersebut apanya? Pandangannya.
lantaran sihir mereka. Dia kata Allah, min sihrihim anha tas'a. Ketika tukang sihir melemparkan benangnya, talinya, tongkatnya jadi ular. Dan Musa tersihir pandangannya. Berarti orang-orang di kala itu tersihir termasuk Musa dan Harun. Seakan-akan Musa itu melihat benang itu, tali itu, tongkat itu menjadi apa? Menjadi ular. Tersihir pandangannya. Dan jinlah yang merubah tersebut. Tersihir pandangan. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Maka Musa ketakutan. Dan Musa sempat lari. Wala takhaf, jangan lari. Innaka antal a'la, engkau akan menang. Maka kata Allah, lemparkan tongkatmu. Maka Nabi Musa lemparkan tongkatnya dan melalap semua ular tersebut. Lihat, Nabi Musa takut melihat ular tersebut yang bergerak, padahal nggak ada ular di kala itu. Melihat apa? Aksi tukang sihir. Jadi kalau jamaah melihat orang yang bisa ini, itu mata kita disihir tuh. Mata kita disihir, seakan-akan kita melihat ini, melihat itu, padahal nggak ada sebenarnya. Padahal nggak ada. Sehingga mungkin saja seorang nabi tersihir, mungkin, dan itu penyakit. Dan Allah yang membuktikan bahwasanya setiap di antara manusia ini bisa tertimpa mudarat, ya, bisa mendapatkan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau para nabi itu mati, ada yang dibunuh, ya kan? Ada yang sakit menahun, seperti Nabi Ayub 18 tahun penyakitnya, subhanallah. Ada yang matanya buta, seperti halnya Nabi Yakub yang menangis selama 40 tahun sehingga matanya menjadi buta. Dan dia setiap malamnya berjalan di tengah malam untuk mengatakan Yusuf, Yusuf. Saking sedihnya, matanya buta 40 tahun. Apa layak Nabi buta? Secara akal memang gak layak. Tapi Allah mengizinkan subhanahu wa ta'ala, ingin membuktikan bahwasanya para nabi, para rasul itu hamba, yang itu makhluk yang dibutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun bisa menimpa mereka, sampai kematian pun mereka disentuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kematian. Maka boleh-boleh saja kalau nabi itu tersihir. Tapi tersihirnya Nabi Muhammad SAW seperti nabi terganggu. Terbayangkan melakukan ini, pada Nabi nggak melakukan apa-apa, dan itu tidak berefek kepada wahyu yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sebagian orientalis, sebagian kelompok-kelompok di kalangan Mu'tazilah, jamaah orang-orang yang mendewakan akal, mereka menolak hal ini. Ya, sampai ada sebagian ulama kita di negeri ini, namanya Syekh Hasbi As-Siddiqi, tahu ya, penulis kitab apa? 2002 Mutiara Hadis, dosen usul fikih di Padang atau di Aceh, ahli hadis. Beliau sezaman dengan Hasan rahimahullah taala. Hasbi As-Siddiqi, Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi, tulisannya sangat berfaedah, bermanfaat bagi umat. Tapi terkadang beliau tersalah ketika menjelaskan tentang masalah ini dan memasukkan dan mengikuti alur pemahaman Syekh Muhammad Abduh dari Mesir yang menolak tentang tersihirnya Nabi dalam hadis Sahih Bukhari. Terjadi dialog Nabi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga Syekh Abu Bakar Al-Jassas, penulis kitab Lughah. Ya, Jassas. Mereka termasuk para ulama yang ilmunya diketahui akan kebaikannya walaupun tersalah dalam masalah ini. Nah, karena itu para ulama Ahlussunnah membantahnya. Sampai Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz dalam fatwa mereka membahas masalah ini dan menetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW sempat tersihir. Bahkan Imam Bukhari, Imam Ibnu Hazm rahimahullah menetapkan demikian. Yang biasanya terkadang Ibnu Hazm kalau mendapati sebuah hadis yang sedikit gimana, beliau terkadang menolaknya. Ya, terkadang membantahnya dalam kitab Sahih Bukhari sendiri. Ternyata beliau tidak membantah, menunjukkan bahwasanya hadis ini benar-benar sahih. Dan sekali lagi jamaah menyatakan, kalaupun ada nabi tersihir, itu seperti halnya seorang nabi terkena penyakit dan tidak
mempengaruhi bagaimana Nabi tersebut mengajarkan umat dan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, surah Al-Falaq ini kita baca ya ayatnya. Dan insyaallah jamaah sekalian hafal. Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Terus min syarri ma khalaq. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab. Terus wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kita bahas satu persatu ayat yang mulia ini. Yang pertama Allah berfirman Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai falak. Saya artikan dulu falak, karena falak nanti ada beberapa macam artian dari para ulama kita rahimahumullah taala. Ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan pendengki, orang yang hasad, orang yang dengki apabila ia dengki. Hadirin yang Allah muliakan, dalam kalimat ini, dalam surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya kalimat Qul a'udzu birabbil falaq, kalimat Qul artinya katakan wahai Muhammad. Para ulama ahli tafsir menyebutkan 2 poin di sini. Yang pertama, kalimat Qul adalah untuk semua manusia, li jami'i makhluk. Ya, artinya Allah perintahkan Subhanahu wa taala semua manusia untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan dan kejelekan. Artinya kalimat Qul sekali lagi Allah perintahkan untuk dikatakan oleh semua makhluk. Bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata para ulama di sini disebutkan min syarri jami', dari semua keburukan yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat Qul di sini adalah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Jadi kalimat Qul di sini, faedah pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan semua makhluk, semua manusia untuk mengatakan kalimat ini. Yang kedua, Qul di sini maknanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat ini. Ya. Dan pendapat yang kuat dalam masalah ini kata para ulama bahwasanya semua manusia termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kalimat ini, untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam keburukan. Walaupun ayat ini turun berkenan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, maka faedahnya juga mengenai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari kalimat Qul ini kata para ulama, kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an ini benar-benar firman Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasul untuk mengatakan, untuk membacanya,
Kalau Al-Qur'anul Karim itu adalah perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan firman Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya Nabi mengatakan qul a'udzu birabbil falaq? Karena perintah itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah dipastikan Al-Qur'an itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kalimat qul, kata para ulama, ini mampu untuk membantah dan membungkam ucapan manusia yang mengatakan Al-Quran adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat qul. Dan ini perintah jamaah. Berarti kalau itu perintah, ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Allah yang memerintahkan. Dan Nabi Muhammad SAW serta umatnya dan semua manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatakan kalimat ini. Ini menjelaskan sekali lagi kepada kita Al-Quran kalamullah. Kemudian kalimat a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Allah yang menguasai falak. Kalimat a'udzu artinya a'tasimu, saya berlindung. yakni berlindung di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dengan kekuasaannya, dengan kemahalembutannya, dengan kerahman Allah Subhanahu wa taala. Allah melindungi hambanya dari berbagai macam keburukan. Ya. Birabbil falaq, di sini ada kalimat Rabb jemaah. Menunjukkan kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk bisa menghadirkan kemanfaatan dan juga bisa menghilangkan berbagai macam kemudaratan. Maka barang siapa yang mengiktikadkan, yang meyakini adanya makhluk, adanya seseorang yang bisa menghadirkan manfaat, mendatangkan manfaat, lalu menghilangkan mudarat bukan Allah, maka orang itu telah menjadikan makhluk sebagai tandingan bagi Allah. Dari segi rububiyahnya, dari segi kebesarannya, dari segi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat Rabb ini jamaah adalah mengandung 4 poin keutamaan bagi Allah. Pertama, kalimat Rabb di sini menunjukkan sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat rububiyahnya Allah. Yang kedua, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ketiga, menunjukkan Allah Maha mengatur di alam semesta ini. Sehingga aturannya ini hanyalah berlaku apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Manusia yang bisa mengatur. Sehingga terkadang kita tertimpa mudarat, tertimpa penyakit, ya, kita terkadang mendapatkan kesulitan. Maka untuk melepaskan kesulitan, menghilangkan penyakit tersebut, kita kembali kepada Allah, karena Allah yang mengatur hidup kita. Yang keempat, Allah yang memiliki alam semesta ini. Tidak ada yang berjalan di muka bumi kecuali Dia sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang di langit maupun di bumi juga demikian. Jadi kalimat Rabb ini jamak citra Allah Subhanahu wa taala ini untuk membuktikan sisi keagungan, kemahabesaran rububiyahnya Allah, keesaan Allah, sifat ketuhanan Allah yang Maha Kuasa. Sehingga berbagai macam gangguan yang terkadang masuk ke dalam hati kita itu gak bisa dihilangkan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bisikan-bisikan yang buruk, yang hati kita merupakan sumber kebaikan, dia juga bisa menjadi sumber keburukan. Gak ada yang bisa menghilangkannya kemudaratan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya, ya makanya Allah menyatakan, siapa yang bisa menghilangkan kedengkian dalam hati kita? Kalau bukan Allah. Siapa yang bisa menghilangkan was-was dalam hati kita kalau bukan Allah? Siapa yang bisa menghilangkan pemikiran-pemikiran yang buruk dalam pandangan kita, dalam pemikiran kita kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau hati kita saja bisa menjadi tempat lahirnya keburukan dengan sebab berbagai macam bisikan-bisikan syaitan, maka tidak bisa kita menghilangkannya kecuali kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga tadi surah An-Nas dan surah Al-Falaq ini Allah mulai kalimat qul a'udzu birabbi. Qul a'udzu birabbi. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb. Kenapa? Karena keburukan yang Allah sebutkan dalam dua surat ini tidak ada yang bisa menghilangkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengenyahkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lagi di tempat yang paling mulia saja, terkadang pemikiran buruk itu masuk. Iya enggak, Pak? Iya. Ada orang datang ke masjid, niatnya bukan untuk sholat, niatnya untuk apa? Ambil yang baik, buang yang jelek. Itu apa? Bisikan buruk. Siapa yang bisa menghilangkannya kalau bukan Allah? Dan semua keburukan yang berada di alam raya ini, apalagi di masa-masa, di waktu-waktu di mana keburukan itu menyebar, tidak ada yang bisa kita lari dari tempat berlindung kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di awal surat ini Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai falak. Kenapa? Karena falak ini kalau kita artikan ya sebagaimana tafsir Ibnu Katsir adalah waktu subuh. Sebelum subuh itu waktu malam jamaah. Dan malam itu waktu di mana berbagai macam keburukan itu keluar. Sehingga subuh itu merupakan puncaknya di mana keburukan tersebut terhenti. Atau di kala subuh itu sebagian keburukan juga masih ada. Ya, keburukan-keburukan jiwa, keburukan-keburukan makhluknya. Karena di kala subuh itu kegelapan masih ada dan itu akhir di masa dingin dan masuk awal masa panas akan terbitnya matahari kata para ulama. Ya. Dan kalimat falak di sini jamaah, para ulama kita banyak sekali memberikan tafsiran. Dan tafsiran yang terbaik sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, falak di sini adalah subuh. Dan ini dikuatkan firman Allah Subhanahu wa taala, faliqul isbah. Allah yang membuka subuh. Ya. Allah yang membuka subuh. Artinya ketika malam ini jamaah, malam ini kan gelap. Ya. Siapa yang bisa menghadirkan matahari dan cahayanya kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah jadikan malam ini terus menerus sehingga ada pagi, maka kemudaratan buat kita. Kalau hadirkan dunia ini terus ada matahari tanpa ada malam, maka keburukan juga buat kita kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa menghadirkan itu? Ailahun ma'allah kata Allah. Apakah ada Tuhan selain Allah yang bisa menghadirkan cahaya matahari dan bisa meredupkan matahari datangnya malam? Dan di kala malam itu kata para ulama datangnya berbagai macam keburukan. Dan Allah mengatakan faliqul isbah. Faliq artinya yang membelah. Yang memasukkan di tengah malam itu cahaya. Sehingga terbelahlah malam itu, hilanglah kegelapan dan datangnya cahaya. Sehingga kalimat falak di sini artinya apa? Subuh. Dan ini pendapat yang paling bagus. Kemudian juga di antara para ulama yang mengatakan demikian, falak artinya terbelah. Yang memecahkan biji-bijian, yang membelah biji-bijian yang kita tanam dalam tanah sehingga keluarlah akar dan batang pohon yang bisa berfaedah buat kita. Allah sebutkan ya dalam surah Al-An'am ayat 95, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memecah dan membelah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Kalau jamaah nanam biji mangga, siapa yang membelahnya biji tersebut? Lalu keluarlah batang pohon tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak ada kemampuan jamaah. Ya. Walaupun manusia begitu hebat ya, membuat atau memasukkan buah-buahan ke dalam lab laboratorium sehingga lahirlah buah tersebut membesar tanpa biji. Tanpa biji. Ya kan, ada kan semangka tanpa biji. Betul kan?
Terkadang itu yang kita senangi. Padahal kalau antum makan buah tanpa biji itu harus hati-hati. Berarti buah itu besar bukan di tempat alaminya, tapi karena ada apa? Rekayasa genetika. Secara fitrah Allah hadirkan buah-buah tersebut dengan apa? Dengan bijinya. Karena mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memecah biji-bijian dan menumbuh-numbuhkan biji-bijian, Allah Rabbul Alamin. Sehingga hadirkan jamaah Allah muliakan kebesaran Allah ini. Siapa yang bisa membelah malam datangnya subuh kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dan siapa yang bisa membelah biji-bijian sehingga datangnya pepohonan ya yang begitu kuat, yang akarnya menancap ke bawah, yang batangnya menjulang ke atas. Dan adanya buah-buahan sehingga menjadi rindang dan kita bisa ambil faedahnya. Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan hal itu. Jadi ayat ini jemaah ingin menegaskan kepada kita akan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang bisa membelah biji-bijian? Enggak ada yang bisa. Atau orang yang paling ahli sekalipun dalam bidang masalah ini enggak bisa melakukannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalimat qul a'udzu birabbil falaq kita artikan, kita sebutkan tafsir ulama. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang menguasai waktu subuh, yang membelah malam. Yang membelah malam datangnya waktu subuh. Tafsiran kedua, kalimat al-falaq kata ulama ya adalah jabbun fi jahannam. Itu sebuah lembah atau sumur di neraka jahanam. Ya. Ada lagi yang menafsirkan al-falaq artinya nama neraka. Nama neraka. Ada lagi yang mengatakan sijnun fi jahannam. Falaq itu artinya sebuah penjara di dalam jahanam. Dan jahanam ini dalam jamaah. Allah pernah lemparkan sebuah bongkahan batu ke dalam jahanam dan baru sampai 70 tahun sampai ke dasarnya. Ketika itu Nabi sedang duduk-duduk bersama para sahabat, tiba-tiba Nabi dan para sahabat mendengar suara yang sangat besar, dentuman besar. Maka Nabi bertanya, kamu tahu gak ini suara apa? Kata para sahabat, Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Rasulullah, itu adalah sebuah batu yang Allah pernah lemparkan dan baru sampai sejak 70 tahun yang lalu. Berarti jahanam itu luas dan dalam. Ya. Dan di antara tafsir ulama, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai falak, di antaranya penjara di dalam jahanam. Dan jahanam itu punya leher jemaah. Dan dia punya pohon, punya buah, namanya buah zakum. Yang berduri, yang besar, yang mayangnya seperti kepala syaitan, kata Allah. Ya. Ada lagi mengatakan, kata sebagian ulama kita, fal artinya baitun fi jahannam. Rumah yang nanti Allah berikan kepada penghuni jahannam. Jadi penghuni jahannam punya rumah, namanya falak. Namun penafsiran ini, ya, kata para ulama kita, tidak ada satupun dalil yang menguatkannya. Falam yathbut fihi nassun walaysat fihi ayatun musyahadat, dan tidak ada satupun dalil nas yang menguatkannya. Walaysat fihi ayatun musyahadatin yuhalu 'alaiha lidalalah. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan hal tersebut, yang menunjukkan falak artinya neraka, artinya penjara di neraka, artinya sumur di neraka, artinya rumah di neraka. Enggak ada dalilnya sama sekali. Itu sebatas penafsiran para ulama kita rahimahumullahu taala. Dan ini disebutkan ulama bahwasanya asal penafsiran Al-Qur'an itu ditafsirkan dengan Al-Qur'an juga. Itu cara metodenya. Yang kedua, Quran dengan hadis.
Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan lughatul Arab. Ya, ternyata ketika Allah menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq, ada ayat yang semakna dengan ini yang menunjukkan falak adalah maknanya bisa membelah, ini membelah malam, kemudian lahirnya subuh, dan juga artinya adalah apa? Waktu subuh itu sendiri, kata ulama. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat ini jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala memberikan kita faedah besar, ya, bahwasanya tidak ada yang mampu untuk mengatur alam semesta ini. Datangnya malam, datangnya siang, ya, hilangnya siang, datangnya malam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga enggak ada yang kuasa untuk menahan gerak-gerik matahari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan matahari sempat berhenti pada masa Nabi Yusha bin Nun ketika berperang dengan orang-orang Jabbarin, orang-orang yang sangat bengis. Dalam sebuah hadis, ya, Nabi Yusha bin Nun pernah berkata, ketika mereka berperang itu berperang di hari Kamis malam, dan mereka berupaya untuk menang. Ya, kalau tertunda sampai hari Jumat atau bahkan sampai Sabtu, karena hari Sabtu orang Yahudi atau Bani Israil mereka dilarang berperang, maka mereka berharap kepada Allah agar Kamis sampai hari Jumat itu mereka selesai berperang dan menang. Maka di akhir waktu Jumat, setelah asar, Nabi Yusha bin Nun ini berdoa dan berkata kepada matahari, wahai matahari, engkau diperintah, aku diperintah, berhentilah engkau. Maka matahari pun berhenti. Itulah saatnya matahari berhenti, ya, sampai peperangan usai dan Allah tenggelamkan matahari. Siapa yang menghentikannya? Allah. Sehingga nggak ada yang mampu untuk membelah malam, menghadirkan siang kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ketika Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Tuhannya yang menguasai waktu subuh. Kenapa? Karena kejadian keburukan itu lahir di masa-masa itu, di waktu-waktu tersebut. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluknya. Ya. Kalimat min di sini, min yang menunjukkan artinya sebagian. Ya, artinya dari. Ada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan keburukan. Dan ada sebagian makhluk Allah yang mendatangkan kebaikan, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalimat syarri di sini bentuknya umum. Berarti semua kejahatan, semua keburukan itu bisa dilakukan oleh makhluk. Setiap makhluk punya potensi melahirkan keburukan, mengerjakan kejahatan, melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Baik keburukan tersebut menimpa dirinya atau menimpa orang lain, jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kalimat syarri di sini bentuknya umum. Apapun itu keburukannya, itu bisa dilakukan oleh para makhluk. Ma khalaq apa-apa atau makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Di sini kata ulama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlindung dari keburukan segala sesuatu yang Allah ciptakan Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita berlindung dari segala keburukan makhluknya. Termasuk makhluk Allah adalah benda-benda tertentu, binatang-binatang, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang kita senangi, yang kita cintai, anak dan istri kita juga terkadang bisa melakukan keburukan kepada kita. Lihat jamaah Allah muliakan. Ya, Allah perintahkan kita berlindung dari semua kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Termasuk makhluk yang Allah ciptakan, anak istri kita. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan mereka. Mana dalilnya Ustaz?
Allah berfirman dalam surah At-Taghabun. Insyaallah antum hafalnya. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, sebagai musuh. Yang namanya musuh memberikan apa? Mudarat. Nggak ada musuh yang menyayangi musuhnya. Nggak ada. Musuh secara asal dia ingin menimpakan keburukan kepada musuh yang lainnya. Allah katakan sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian aduwwal lakum, sebagai musuh bagi kalian. Fahdharuhum, hati-hati. Berapa banyak seorang suami ditipu oleh istrinya? Artinya dalam arti suaminya itu mengikuti keinginan istrinya melakukan keburukan. Berapa banyak seorang ayah menjadi bakhil lantaran anaknya minta ini, anaknya minta diturutin. Ketika dia hendak bersedekah, dia menahan hartanya, jadi bakhil dia, kata para ulama. Ini keburukan jamaah. Sehingga terkadang keburukan lahir dari anak kita, lahir dari istri kita. Yang ini termasuk dalam umum firman Allah, ma khalaq, dari apa yang Allah ciptakan subhanahu wa ta'ala. Bahkan keburukan juga bisa dari benda-benda tertentu. Ada orang lagi jalan kejedot benjol, ya kan? Kejedot pintu, kejedot asbes, kejedot jendela. Bahkan keburukan dari binatang atau makhluk terkecil sekalipun, virus. Kata Syekh Asy-Syadzili rahimahullah, semua keburukan ini jamaah, secara asal kita nggak boleh takut dengan makhluk-makhluk itu, dengan virus, dengan bakteri, dengan binatang buas, kita asalnya nggak boleh takut. Kalaupun takut secara tabiat. Kata Syekh hafizahullah, takutlah engkau ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada makhluk yang kecil itu, virus, bakteri. Ketika itu menguasai diri kita, kita menjadi sakit. Berapa banyak orang yang terkena virus akhirnya dia mati. Berapa banyak orang yang terkena bakteri yang terkadang nggak kasat mata, nggak kita lihat. Ya kita harus lihat dengan benda tertentu, dengan mikroskop, itu bisa membuat kita sakit. Anak kita sakit, istri kita sakit. Maka takutlah kepada Allah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kekuasaan, membuat kita jadi mudharat. Berarti virus, berarti bakteri, binatang sekalipun gak punya kekuasaan, gak punya kemampuan untuk memberikan kita mudarat kecuali Allah. Sehingga di sini Allah perintahkan kita apa? Untuk berlindung kepada Allah dari semua makhluk ciptaannya jamaah. Jadi bukan makhluk itu sendiri secara dirinya yang bisa memberikan mudarat sama kita, tapi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti setiap kita nih berpotensi bisa melakukan keburukan. Yang kedua kata para ulama adalah dari keburukan jiwa jamaah. Oleh karena itu ya Nabi SAW pernah mengatakan dalam khutbah hajatnya ya tentang keburukan diri kita, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Ya, jiwa-jiwa ini terkadang melahirkan keburukan zaman cipta Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama jiwa ini 3. Ada jiwa namanya jiwa yang mutmainnah. Nafsun mutmainnah, yang tenang, yang mengajak kepada keburukan. Kedua, ammaratun bisu, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ini dalam kisah Nabi Yusuf. Yang ketiga, nafsul lawwamah. Jiwa yang lawwamah, yang penuh dengan kelemahan dan juga berbagai macam hal. Ingin ini, ingin itu, lawwamah. Ini jawaban ciptaan Allah SWT. Ya. Jadi terkadang jiwa kita sendiri mengajak kepada keburukan. Membisikkan sendiri. Terkadang keburukan itu ada di sini jamaah. Ada dalam jiwa kita ini, wa'iyadzubillah. Di mana kita ingin jiwa kita ini bersih,
tapi terkadang jiwa kita mengajarkan kepada keburukan. Sehingga kata Nabi SAW, Nabi ajarkan kita doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Kata Allah, ya Allah, bersihkan jiwaku, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, sucikan ya Allah, karena Engkau lah satu-satunya zat yang bisa mensucikannya, Engkau penolongnya, Engkau adalah pemiliknya ya Allah. Jadi jiwa kita terkadang jamaah mengajarkan apa? Keburukan. Terkadang kita bisa menjadi orang yang baik, terkadang menjadi orang yang paling buruk. Ya, dan jiwa itu terkadang merongrong kita untuk mengerjakan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya jamaah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul. Ayat ini jamaah menyatakan, menegaskan kepada kita bahwasanya di antara tata cara tukang sihir di antara para wanita adalah meniup buhul-buhul. Dan zaman dahulu yang banyak melakukan sihir adalah kaum Hawa. Kenapa jamaah? Ya. Karena sihir yang dilakukan oleh para wanita itu lebih dahsyat. Wanita itu, Pak, kalau sudah benci, bencinya masuk ke dalam hati. Betul nggak? Betul. Tapi nggak semuanya. Wanita kalau sudah cinta, cinta sampai di akhir hayatnya, cinta mati. Lailah zaman sekarang ada istilah cinta monyet. Ya. Cintanya hilang, tinggal apanya? Tinggal monyetnya. Iya kan? Orang kalau sudah cinta itu Pak, kalau sudah benci, benci banget. Sehingga ketika sihir itu Pak, kata para ulama, yang lahir dari kebencian yang sangat besar, itu sangat ampuh memberikan mudarat kepada orang yang disihir. Sehingga Allah sebutkan, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan pada buhul-buhul, yang meniup Pak, meniup. Nafas itu artinya meniup dengan adanya apa namanya? Liur. Gitu. Jadi ambil buhul, diikat buhul tersebut, dibungkus, ditiup, dibacakan mantra-mantra. Sebagian ulama mengatakan, kata Al-Imam Al-Qurtubi, disebutkan larangan meruqyah dengan hembusan nafas. Padahal Rasulullah SAW pernah meruqyah diri beliau sendiri dengan sedikit hembusan nafas dan ada air liurnya. Sehingga pendapat ulama yang mengatakan tidak boleh dibantah oleh Al-Imam Ibnu Al-Qurtubi dalam tafsir Qurtubi, itu pendapat yang keliru dan salah. Ya, Nabi di antara bentuk cara meruqyah, Nabi satukan tangan, lalu tiup dengan apa? Sedikit air ludah beliau. Gitu, dibacakan surat 3 kul ya. Lalu diusap. Ya, kemudian Nabi perintahkan orang juga demikian, sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ketika lagi tidur, mau tidur demikian. Ketika Nabi lagi sakit, Aisyah yang meruqyah. Aisyah yang merapatkan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ditiup dan diusap tangan Nabi ke tubuhnya. Kata Aisyah, saya mengharapkan berkahnya dari Allah. Jadi nggak masalah kalau kita meruqyah, kita ambil tangan kita gini Pak, kita hembuskan udara sedikit dengan sedikit ludah kita, jangan banyak-banyak ya, dikit aja, tuh gitu, jangan cuy gitu ya, geli. Kalau Nabi mah boleh, Nabi ludahnya berkah, riaknya Nabi nggak pernah jatuh ke tanah, kata sahabat. Ya, Nabi begini, boleh kita ruqyah diri kita gini, atau kita ingin ruqyah anak kita ambil tangan kita taruh di tangannya sakit, kita bacakan Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min kulli syarri hasidin aw ainin Allah yashfika bismillahi arqika. Begitu. Kita pegang tangannya. Mana yang sakit? Atau kita katakan la ba'sa tahurun insya Allah. Atau mengatakan apa? Doa Nabi SAW kepada orang yang sakit. Bismillah, 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 dan seterusnya. A'udzu billahi min qudratihi bi qudratihi wa sultanihi
min kulli dari segala perkara yang aku takuti dan aku khawatirkan. Uhadir, saya lupa lafaznya apa. Bismillah, a'udzu biqudratihi min kulli syai'in uhadir. Itu kurang lebih ya. Itu boleh kata para ulama. Dan ada beberapa model ruqyah yang disebutkan para ulama, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antaranya dengan desuran ludah seperti itu. Ya, atau kita pegang saja. Ya, dengan mengatakan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Nah, ini boleh. Ya, adapun yang disebutkan di sini wa min syarrin naffatsat, an-nafthu artinya itu dengan pesan tiupan-tiupan. Yang ini biasa dilakukan oleh para wanita tukang sihir di masa itu. Ya, kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam ayat ini para wanita. Ya, karena sekali lagi di zaman itu ya bangsa Arab yang paling sering melakukan sihir adalah para wanita. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi SAW disihir, yang menghembuskan dalam buhul tersebut adalah anak-anak wanitanya Labid bin Al-A'sam. Labid hanya sebatas mengukir, membuat buhulnya, lalu wanita-wanitanya membuat mantra-mantranya dan menyihir Nabi SAW dengan ucapan mereka, dengan desuran ludah-ludah mereka. Ya. Dan kata para ulama lagi jamaah cinta Rasulullah Taala, para wanita di kala itu mereka tuh jarang sekali dapat kerjaan. Wanita di zaman jahiliyah itu kurang diperhatikan. Sehingga banyak di kala itu para wanita yang salah jalan, yang ngambil pekerjaan sebagai tukang sihir. Tukang sihir. Oleh karena itu di masa jahiliyah wanita tuh kurang diperhatiin. Nggak dikasih nafkah terkadang. Bahkan nggak sedikit di antara wanita dibunuh hidup-hidup oleh bapaknya. Dikubur hidup-hidup. Bahkan ada menjadi pelacur, subhanallah. Ya, demikian pula mereka suka mencari nafkah dengan cara menyihir. Dan menunjukkan bahwasanya sihir yang dilakukan kaum wanita itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat efeknya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kalimat an-nafathat kata para ulama maknanya kedua adalah an-nufus, jiwa-jiwa yang jahat. Berarti jamaah memuliakan, terkadang seorang itu kalau memiliki jiwa yang buruk, yang kotor, itu kata para ulama bisa melahirkan keburukan. Sehingga setelah ayat ini Allah sebutkan tentang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, setelah itu. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Artinya antara sihir dengan dengki ini memiliki keterkaitan jemaah. Antara sihir dengan dengki memiliki apa? Keterkaitan. Lihat kata Syekh Muhammad Amin As-Sankiti. Dia mengatakan rahimahullah, iktiranul hasad bisihri huna. Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara hasad dengan sihir di sini, yushiru ila wujudi ilaqatin baina kullin minas sihri wal hasad, karena ada keterkaitan antara sihir dengan hasad. Orang itu menyihir awalnya terkadang karena hasad. Ada dua orang santri Pak, kakak beradik. Ya, yang satu kaya, yang satu miskin. Adiknya kaya nih. Kakaknya yang satu ekonominya kurang baik seperti bagaimana adiknya. Kedua-dua pesantren. Lulus dari pesantren, adiknya disihir oleh kakaknya sampai mati. Ditanya kenapa? Hasad. Gara-gara hasad. Kedua kata ulama, hasad itu Pak lebih dahsyat dibanding sihirnya tukang sihir. Hasad lebih dahsyat dibanding sihirnya tukang sihir. Kenapa? Kalau sihir itu harus ada tukang sihir atau dukunnya, harus ada buhulnya, betul nggak? Harus ada jin-jin jahat yang berkontribusi memberikan sihir tersebut.
Ada suatu benda yang dijadikan sebagai alat untuk menyihir. Ada orang yang disihir, tapi kalau hasad, keburukannya itu bisa langsung kena. Dengan apa? Kena mata hasad, kena air, langsung sakit. Di zaman Rasulullah ada dua orang pemuda ingin mandi. Ketika dia buka bajunya, ternyata badannya berbulu dan putih. Kata temannya, wih, langsung jatuh, ngap-ngapan. Kata Nabi, panggil orang tersebut, suruh mandi, sirami ke orang ini. Kena mata ain. Nih. Jadi kalau mata hasad langsung kenapa? Ada seorang wanita di Arab Saudi kalau nggak salah dia menikah. Baru akad nikah, baru ijab kabul. Setelah itu dia pajang foto dia dengan suaminya di media sosial. Ada temannya hasad sama dia, dilihat langsung kena hasad. Langsung kena mata ain, suaminya sakit dan minta cerai di hari itu juga. Habis akad langsung minta cerai. Terjadi gelombang perceraian di rumah tangga. Hari itu nikah, hari itu minta cerai. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Lihat. Jadi Allah sebutkan berbagai macam keburukan yang terjadi di malam dan sebagainya dan seterusnya. Allah kaitkan dengan apa? Dengan sihir dan dengan hasad. Nah, kaitannya apa dengan waktu malam jam, dengan waktu subuh? Kata para ulama, umumnya orang melakukan sihir di kala malam hari. Dan itu tersembunyi. Sehingga sihir itu tidak memberikan efek di kala siang hari. Makanya kalau antum ingin ngeruqyah itu jangan malam-malam. Kenapa? Karena efek dari kekuatan syaitan itu kuat. Sehingga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, ya idza kana junhul minal laili fakufu sibyanakum. Jika datang waktu malam, tahan anak kalian, jangan boleh keluar sampai berlalunya awal malam. Kenapa? Fa inna syaitana tantashiru hina idzin. Karena syaitan hari itu di malam itu menyebar kemana-mana, menancapkan keburukan, menyebarkan kejelekan. Tahan. Kata para ulama, ketika awal malam datang waktu maghrib, jangan biarkan anak kita keluar berkeliaran kecuali untuk ke masjid. Nanti ketika usai awal malam, masuk waktu isya, bolehlah keluar walaupun sejenak. Kenapa? Karena sudah tidak seperti lagi. Nanti di tengah malam terus sampai malam, baru kejahatan juga mulai semakin banyak. Ini menunjukkan kejahatan, keburukan identik dengan kegelapan. Hanya orang-orang dukun itu biasanya pakainya hitam-hitam. Ya, walaupun sekarang juga ada pakai peci haji. Ya, nyaru kita tuh, saru nih haji, ustadz apa dukun. Ya, nanti lama-lama ustadz suruh pakai apa? Yang lain. Biar beda. Ya, dia pakai gamis. Belum lagi pakai apa? Udeng-udeng gitu kan. Ini dukun apa ustadz apa dukun kan begitu. Ya. Ya, bikin saru kita. Ya kan? Apalagi pakai jampe-jampe ayat itu kan. Ya, subhanallah. Akhirnya kita pun tersaru. Nah, ini jamaah. Kemudian kaitannya hasad dengan kegelapan. Menunjukkan orang yang hasad itu hatinya diliputi dengan kegelapan. Dan ini mudah baginya untuk melancarkan berbagai macam keburukan. Sehingga kata para ulama di sini, wa aqallu ma yakunu huwa ta'thiru khafi alladhi yakunu minas sahiri bis-sihr. Kaitannya hasad dengan sihir. Sihir itu Pak artinya lembut dan terjadinya secara tersembunyi. Sama dengan hasad. Orang hasad itu menyembunyikan kebencian ke dalam hati. Orang kalau hasad sama kita, itu terkadang nggak ditampakkan Pak. Nggak tampakin. Sehingga kata Syekhul Islam, tidak ada seonggok daging yang selamat dari hasad. Kecuali orang-orang yang Allah rahimkan, Allah rahmati. Orang yang mulia menyembunyikan hasadnya. Orang yang buruk, dia menampakkan kehasadannya. Dengan kalimatnya, dengan pandangannya, dengan sikapnya. Dia akan menampakkan hasad. Ini bahaya hasad Pak. Jadi diantara kita nih, terkadang nggak ada yang selamat dari hasad. Tapi orang yang mulia diantara kita pandai menyembunyikan hasad. Dan orang yang bodoh, orang yang jelek kata Syekhul Islam menampakkan kehasadannya. Dia nggak suka sama orang. Belak-belakan dia ngomong. Terkadang. Nah ini bahaya. Ya. Dan hasad itu Pak tersembunyi.
Ya. Dan bahaya hasad ini, Pak. Bahaya hasad ini luar biasa. Sehingga kata Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan Allah perintahkan agar kita berlindung dari hasad secara khusus. Lalu apa itu hasad? Hasad kata para ulama, al-bughdu wal karahatu lima yarah min husni halil mahsud. Hasad adalah benci dan tidak suka dengan kebaikan yang ada pada orang yang dihasadi. Sekedar benci, Pak. Ada orang benci sama kawannya lantaran dia rumahnya bagus, atau dia sudah punya rumah tapi yang dia masih ngontrak. Ya kan? Ada orang benci sama temannya, hasad gara-gara pekerjaannya. Yang ini masih kontrak, ini sudah diangkat jadi karyawannya. Ini masih karyawan, ini sudah jadi bos. Ya, ini jadi bos, ini juga punya pengusaha yang lainnya. Macam-macam. Sekedar kita benci sama orang, Pak, lantaran karunia dan anugerah Allah berikan kepada kawan kita, itu hasad. Dan ini hasadnya manusia. Ya, dan dia ingin agar nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya. Itu hasadnya kita. Jadi hasadnya manusia itu benci kepada nikmat Allah atau benci kepada orang yang Allah berikan nikmat dan berangan-angan agar nikmat itu hilang dan kembali kepada dirinya. Ini hasadnya manusia. Tapi ada hasad yang paling dahsyat, itu hasadnya iblis. Iblis hasad sama Adam. Dan itu penyakit pertama yang muncul di langit, kata Ibnu Qayyim. Yang Allah ganti kalimat kebaikan, tasbih, pujian menjadi laknat bagi syaitan. Gara-gara apa? Gara-gara hasad. Dan hasad ini melahirkan sifat kesombongan. Karena ketika iblis ini hasad, dia sombong kepada Allah dan menganggap Adam lebih rendah dari dirinya. Ingat, hasad itu biasanya meremehkan, melecehkan orang lain. Dan itu sama dengan sombong. Benci, gitu ya. Dan hasad ini, hasadnya iblis, dia nggak ingin nikmat yang ada pada Adam kembali kepada diri. Cukup nikmat itu hilang saja. Walaupun nanti iblisnya celaka, nggak peduli. Yang penting Adam jangan dapat nikmat itu. Nah, ini hasadnya iblis. Kalau ada orang punya hasad kayak gini, ini hasadnya sangat parah. Ya. Nah, kemudian Pak, kata para ulama, Pak, hasad ini tabiat manusia, Pak. Ya, kata Ibnu Rajab, al-hasadu markuzun fi tiba'il bashar. Hasad itu sudah terpatri ada dalam tabiat manusia. Artinya setiap kita, Pak, punya potensi punya hasad. Berpotensi punya sifat hasad. Wa huwa anal insan yakrahu an yafuqahu ahadun min jinsihi fi syai'in minal fadail. Yaitu sifat yang manusia tidak ingin diungguli, dikalahin sama yang lainnya dalam satu perkara yang sama dalam perkara-perkara kemuliaan. Dan timbulnya hasad ini adalah penyakitnya talibul ilm dan penyakitnya ahli ilmu, kata ulama. Kata Ibnul Jauzi dan yang lainnya, penyakit hasad adalah penyakit yang menimpa talibul ilm dan para ahli ilmu. Kenapa? Secara umum ahli ilmu itu enggak rakus dengan harta, kata para ulama. Sehingga mereka itu sangat ingin ilmu itu dia raih. Ketika ada rivalnya, dia ngisi. Kenapa enggak gue gitu. Ini hasad, Pak. Ini kata para ulama, dan itu bahaya. Orang yang mulia menyembunyikannya, orang yang hina menampakkannya. Sehingga kata Syekhul Islam dan yang lainnya, Anda ingin melihat bagaimana sifat hasad yang Anda pada diri Anda ada atau tidak, maka perhatikan bagaimana orang yang semisal Anda dapat nikmat. Kalau Anda benci, maka dalam hati Anda ada hasad, maka hati-hatilah. Bagaimana cara menghilangkannya? Ketika Anda melihat orang yang semisal dengan Anda dapat nikmat dari Allah, qul, katakanlah alhamdulillah. Ucapkan barakallahu fik. Kalimat ini bisa mengikis habis hasad dalam diri kita. Maka kalau ada
teman kita dapat 5 kita katakan alhamdulillah. Itu menunjukkan kebersihan hati kita insya Allah. Kalau teman kita dapat 5, masa sih? Ayo bener ente. Masa dia kerja apaan punya mobil? Gila, jangan. Itu pasti hasad tuh. Ya. Itu kelihatan dari ucapannya. Kalau dapat informasi, alhamdulillah teman kita ada punya rumah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini berupaya dalam hatinya ingin menetapkan nikmat itu dari Allah dan membersihkan diri dari jiwa kehasadan. Subhanallah, ini berat Pak. Sehingga hanya orang-orang yang Allah berikan rahmat bersihnya sikap hasad. Dan kata Nabi SAW, dabba ilaikum, masuk ke dalam kalian penyakit umat terdahulu, al-bughdu wal hasad, benci dan hasad. Ya, ini jadi hasad ini bahaya. Kemudian kata para ulama, ya, hasad ini sekedar benci aja Pak, udah termasuk hasad. Dan orang yang hasad ini bisa mengganggu orang lain seperti sihir. Dan poin terakhir Pak yang ingin saya sampaikan di kesempatan baik ini, saya sebutkan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi Pak. Ya, faedahnya Pak. Hadhihi suratun atau hadhihi suratu dalatin ala anna Allah Subhanahu wa taala khalaqa kulli syarrin. Ayat ini atau surat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam keburukan. Ya, Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, tetapi keburukan tidak disandarkan kepada Allah. Sehingga kita nggak boleh beralasan dengan dengan takdir lantaran kita melakukan keburukan. Kalau ada orang berzina, Mas, kenapa berzina, Mas? Takdir. Nggak boleh. Kenapa Anda mencuri? Takdir Allah. Jadi tolong jangan tahan saya. Jangan tangkap saya kalau saya mencuri. Kenapa? Takdir Allah. Ini nggak boleh. Nggak boleh beralasan dengan takdir keburukan untuk maksiat kepada Allah. Memang Allah yang menakdirkan orang itu berbuat buruk, tapi siapa yang melakukannya? Orang tersebut. Kayak antum naik motor, kan motor bisa maju ya kan, bisa belok kanan, bisa belok kiri kan, tapi motor nggak bisa mundur. Ya. Tiba-tiba ada orang naik motor, nabrak ayam orang, mati ayamnya. Lalu kata yang punya ayam, motor kamu nabrak ayam saya itu mati. Kata orangnya, Pak jangan salahin saya, salahin itu pabrik yang buat motor saya bisa jalan. Nggak mungkin, nggak masuk akal, ya kan? Memang Allah yang menciptakan semua keburukan, tapi nggak disandarkan keburukan kepada Allah. Siapa yang disandarkan? Manusia. Kata Nabi, wasyarrun laisa ilaika, dan keburukan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Meskipun demikian Allah menciptakan keburukan, karenanya kita diperintahkan untuk berlindung dari keburukan. Ya. Kemudian kata Imam Qurtubi rahimahullah, dan di antara bentuk keburukan yang Allah tutup dalam ayat ini adalah keburukan hasad. Tanbihan ala izamihi, sebagai perhatian buat kita akan keburukan hasad, akan besarnya keburukan hasad. Wa kathratu dararihi, dan banyaknya kemudaratan yang dihasilkan dari hasad. Jadi hasad itu keburukan besar dan banyak sekali kemudaratannya. Ya. Kata beliau di sini, qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, barazal hasidu rabbahu min khamsati aujuhin. Orang yang hasad, dia sedang melawan Allah dengan 5 perkara. Orang yang hasad sedang bertarung dengan Allah, Pak. Baraza itu bertarung, perang tanding. Ini kata ahli hikmah ya. Padahal nggak ada yang bisa melawan Allah SWT. Tapi orang yang hasad, dia mencoba melawan Allah dengan 5 perkara. 1, annahu abghada kulla ni'matin zaharat ala ghairihi. Yang pertama, dia marah dan benci kepada setiap nikmat yang Allah tampakkan kepada orang lain. Berarti ketika ada nikmat kepada saudaranya dibenci, itu artinya dibenci kepada nikmat itu, benci kepada zat yang memberikan nikmat. Ya. Jadi dia benci dan menampakkan kebenciannya
kepada orang yang dikasih nikmat oleh Allah, berarti dia juga menampakkan kebencian kepada siapa? Allah. Yang kedua, Pak, annahu sakhitun liqismati rabbih. Sakhit itu artinya dia marah. Sakhit ini marah yang didasari dengan kebencian dengan pemberian Allah. Ini orang yang hasad. Seakan-akan dia mengatakan, kenapa sih Allah kasih dia nikmat kok saya enggak gitu loh. Kenapa sih Allah kasih dia sehat kok saya sakit? Kenapa sih Allah kasih kekayaan kok saya miskin gitu? Dia marah dan benci kepada pembagian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ketika membagi kepada hamba itu baginya paling adil. Dalam sebuah hadis, Pak, terkadang Allah mencegah keburukan kepada kita lantaran kemiskinan yang ada pada kita, Pak. Kenapa? Allah mau tahu kalau Allah kasih kita kekayaan, kita akan melakukan kezoliman, kita akan sombong, kita akan menindas orang lain. Makanya Allah kasih kita kemiskinan agar kita tetap berada pada kebaikan, agar kita tetap minta kepada Allah, tidak lahir sifat kesombongan. Itu mana sebuah hadis dari Nabi SAW. Kenapa Allah terkadang buat ini, berbuat itu kepada hambanya. Ya. Yang ketiga, kata para ulama, annahu dadda fi'lallah, dia membantah perbuatan Allah. Dia melawan perbuatan Allah. Allah berbuat apa yang Allah mau. Allah mengatakan fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah mau. Ya, karena Allah memberikan faedah kepada siapa saja Allah kehendaki Subhanahu wa taala. Berarti orang yang hasad dia sedang melawan Allah. Yang keempat, annahu khadala awliya Allah, dia sedang menipu wali-wali Allah, orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang beriman, mengganggunya. Seakan-akan orang yang hasad itu orang yang paling cinta, orang yang paling memiliki perhatian, padahal dia hasad, dia ingin orang itu mendapatkan keburukan. Dan yang kelima, ini paling dahsyat, Pak. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, a'ana aduwahu iblis. Dia sedang menolong musuhnya itu apa? Iblis. Kalau orang itu hasad sama orang lain, dia sedang menolong iblis untuk menghancurkan saudaranya. Harusnya kita jadi musuhnya iblis, bukan jadi penolong iblis. Ya. Nah, ini 5 keburukan hasad. Dan orang yang hasad itu, Pak, dia jauh dari rahmat Allah SWT. Orang yang hasad itu, kata para ulama juga, dia sedang memberikan catatan kaki bagi takdir Allah. Dia nggak suka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia sedang mendikte Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, Allah tutup surah ini dengan hasad. Karena hasad ini perkara yang sangat nas. Bahkan kata ulama, hasad adalah dosa yang pertama kali yang ada di surga dan dosa pertama kali di muka bumi, sehingga terjadinya pembunuhan antara Qabil dan Habil. Dan hasad ini akan membawa kepada berbagai macam kejelekan. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang mau tanya, Pak?